firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak Gembala soal bagaimana iblis mencobai kehidupan orang percaya. Yesus saja dicobai, apalagi kita sebagai manusia. Dan memang pencobaan menjadi momok yang berbahaya, karena ketika kita jatuh dalam pencobaan akan berdampak besar bagi kehidupan. Pertama-tama untuk kehidupan kekal, ada pencobaan yang bisa menjatuhkan kita dari langkah kita menuju kehidupan kekal. Itu yang utama. Tetapi kemudian juga akan menimbulkan kesulitan demi kesulitan di kehidupan yang sekarang. Karena itu tidak sedikit kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab yang mengajak umat percaya, orang percaya Kristus menghindari kejatuhan karena pencobaan. Dan kebetulan waktu Bapak Gembala menyampaikan khotbah ini, yang tidak sempat dengar bisa lihat di YouTube, kami di Sekolah Alkitab sementara berbicara soal bagaimana mengenali diri supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan ini menjadi perenungan pribadi saya. Jadi saya masih akan bicara soal itu. Mari kita buka Alkitab kali ini kita lihat dalam Lukas pasal 4, Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba merenung, belajar Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 untuk menemukan celah yang bisa digunakan oleh iblis menggoda kita. Ya. Khotbah Bapak Gembala sudah sedemikian lengkap, namun saya mencoba untuk mempelajari kembali dan berbagi kepada kita semua saat ini. Celah seperti apa yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana dia bisa meneguhkan kejatuhan kita lewat pencobaannya. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, kita baca dulu ayat 1. Lukas pasal 4 ayat 1, firman Tuhan bilang begini: Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus pribadi anak Allah, pribadi Allah. Dikatakan di situ satu profilnya, penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan ada di antara kita yang berpikir, oh beta penuh Roh Kudus, beta berarti tahan banting, tahan api, tahan pencobaan. Enggak, saudara. Penuh Roh Kudus, dan dia ini pribadi Allah. Apalagi kita yang kaleng-kaleng begini. Woi, Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Padang gurun selalu melambangkan situasi yang tidak enak, proses yang tidak enak. Oleh siapa? Ayat 1 bilang, oleh Roh Kudus. Jadi memang pertarungan iman, proses iman itu diinisiasi oleh Allah. Allah yang membawa kita, pribadi Roh Kudus yang membawa kita dalam pertempuran iman itu. Karena di dalam perjuangan iman itulah akan kelihatan siapa kita. Bukankah untuk masuk ke sorga, Yesus berkata, seperti berjuang masuk di pintu yang sempit, yang sesak, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang berlayak. Ada bagian Alkitab yang berkata, jangan menjadi anak-anak gampang. Jangan menggampangkan kehidupan iman. Kehidupan iman perlu perjuangan, katakan amin. Kehidupan iman, keselamatan perlu dedikasi, perlu sikap hati, perlu berjuang, dan ditaruhlah di padang gurun. Dan di sana ayat 2 berkata, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dalam kitab Matius, Injil Matius dikatakan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Perhatikan ayat 2 bagian B. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Kristus Yesus yang kita sembah adalah 100% Allah. Namun untuk menyelamatkan saya dan saudara,
dia harus berinkarnasi menjadi manusia, menanggung beban kita manusia, turut merasakan, mengambil bagian supaya kita bisa diselamatkan. Katakan amin. Konsekuensinya adalah setiap hukum yang mengikat manusia juga mengikat Yesus. Jangan lu mentang-mentang anak Allah datang di bumi sebagai manusia baru sonde lapar. Oh enggak. Sonde lolos Bapak tua, son lolos. Begitu datang berinkarnasi jadi daging. Inkarnasi itu dari kata karnal, daging, menjadi manusia, inkarnal. Begitu dia jadi daging, dia harus, kalau sonde makan ya lapar 40 hari 40 malam. Cuma memang agak-agak sakti begitu. Kalau ketong lapar nih 2 jam sonde tunggu 40 hari 40 malam. 40 jam sonde, 2 jam 40 menit baru habis makan lapar ulang. Tergantung menu di meja. Di dalam situasi itu kita baca sama-sama ayat 3. Lukas 4 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam kitab Injil Matius disebut, melainkan dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sampai pada pencobaan yang pertama, yang oleh Bapak Gembala dikatakan, inilah lambang dari keinginan daging. Apakah kita butuh makan? Kalau lapar butuh makan. Yang setuju katakan amin. Jadi apa salahnya saudara? Apa salahnya jika Yesus datang kepada batu dalam keadaan lapar? Dia Allah, lapar dalam kemanusiaannya. Apa salahnya untuk berkata kepada batu, hai batu jadilah roti karena beta lapar? Tidak ada salahnya. Tetapi persoalannya adalah begini. Saran ini datang dari iblis. Dan ini menggunakan satu wibawa, memancing satu wibawa yang ada di dalam Kristus. Jika engkau anak Allah, kasih bukti dulu. Lu anak Allah atau kasih bukti dulu. Ubah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu hidup dengan segala macam kebutuhan. Makan, pakai, rumah, mobil. Tetapi setan memutarbalikkan kebutuhan-kebutuhan kita menjadi upaya bukan pemenuhan kebutuhan, tetapi diputar balik menjadi upaya pemenuhan keinginan. Batu menjadi roti, di padang gurun ada banyak. Kalau Yesus main tunjuk dengan kuasanya, jadi banyak. Dan Yesus digiring kepada sebuah nafsu daging, bukan kepada kebutuhan, tetapi kepada keinginan. Dan dia bekerja dengan sangat cerdik di akhir zaman, membuat kita kabur, tidak paham lagi yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Ini untukku, ini untukku, semua untukku. Ku kerja bagiku, ku kerja bagiku. Kenapa? Karena aku butuh. Padahal di balik itu sudah ada iblis keserakahan, greedy. Di balik itu, dan iblis tertawa terbahak-bahak melihat manusia jatuh dalam dosa ini, dicobai dalam keinginan-keinginan daging yang saya mau katakan tidak akan pernah terpuaskan. Tidak akan ada ujungnya. Oh, jadi kalau sudah jadi pendeta ketong butuh uang leh.
Kok begitu kok, itu yang omong di atas tuh son butuh uang leh, son butuh ini leh. Oh nah ketong lihat. Bukan begitu saudara. Segala sesuatu di muka bumi ini butuh harta, butuh makan, butuh uang, butuh mobil. Tapi apa yang sementara kita layani di hari-hari ini? Jangan kita sudah tidak sadar jatuh dalam pencobaan dan yang dibalik segala upaya kita hanyalah pemuasan keinginan daging. Dalam event musyawarah kerja daerah Mukerda MDGPD NTT, ada satu wejangan yang disampaikan oleh ketua MD kepada hamba-hamba Tuhan. Saya mengikuti acara itu secara on-site, tapi juga ditayangkan di Zoom online bagi hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan wilayah se-NTT. Dalam wejangan itu satu yang saya petik, Pak Ketua bilang begini, kalau hamba Tuhan duduk ngumpul, apa yang dibicarakan? Jangan sampai yang dibicarakan adalah mobil apa sekarang. Weh, itu pendeta yang sana tuh kayaknya baru beli mobil deh. Pak Ketua bilang kita butuh semua sarana untuk melayani. Tapi kalau duduk pembicaraan kita hanyalah pamer soal kekayaan, soal kepunyaan, itu sudah melenceng dari panggilan pelayanan. Itu di kalangan hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada terjadi, saya sih tidak. Mobil saya cukuplah yang itu. Bagaimana dengan kita? Mari teliti hati. Tiap hari ini kerja ini untuk apa? Kalau hanya untuk melayani daging ini, kita akan jatuh dalam pencobaan, saudara. Karena ketika kita tidak mampu dengan jalur yang benar, iblis langsung kasih dia punya step berikutnya. Yang disampaikan oleh Kristus, dalam Matius 4 ayat 4, saya baca Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebenarnya ini goal iblis. Goal iblis adalah dengan keinginan daging kita menyimpang dari firman. Mulai deh pakai tipu-tipu sudah demi duit. Supaya kini keinginan bisa terwujud, sudah itu segala macam cara yang ditawarkan oleh dunia. Mulai korupsi, mulai manipulasi, mulai kita bermain, dan semua kita paham kita bahwa di luar sana hal-hal curang, hal-hal yang tidak sesuai firman itu jadi biasa. Jadi biasa. Satu kali saya melayani di sebuah kampus. Saya tidak mau kasih tahu di mana, di kota mana, dan kampus apa. Karena waktu saya pelayanan di kampus itu, kemudian ada teman-teman hamba Tuhan yang main gila, bercanda. Pergi di situ lihat ayam kok belum? Beta bilang, itu kampus. Masa ayam ada di kampus? Ayam kampus toh, yang saya tahu cuma ayam kampung. Itu beta suka tuh. Ayam kampung yang belum terlalu tua, itu mau digoreng kah, mau di santan, bakar, enak. Kalau dia sudah terlalu tua, tunggu lama sekali itu baru empuk. Jadi yang saya tahu cuma ayam kampung dan ada ayam daging. Sekarang kok ada ayam kampus? Itu ada mahasiswi dong yang menjual jasa menjadi pekerja seks. Oh begitu, jadi namanya ayam. Nanti bebek cemburu, kenapa bebek tidak dibawa-bawa dalam urusan ini? Lalu saya bertanya kepada para mahasiswa dan mahasiswi, apa penyebabnya ini? Kok bisa jadi begini? Kampus Anda itu punya reputasi memiliki peternakan ayam. Tapi saya tidak lihat satu ekor pun, kenapa bisa begini? Dan dijawablah. Mungkin ini klise ya, kita sudah tahu lah ini ya. Tapi dengar Bapak Ibu. Dijawablah. Di tempat kami bergaul, kami itu harus
menonjol, harus terlihat dengan kebutuhan-kebutuhan pakaian yang mahal bermerek, mulai dari sepatu, mulai dari rok, celana, sampai gigi palsu bermerek, anting, handphone. Oh, I see. Baru saya ngerti kenapa ada mahasiswi lewat di depan kami dan angkat-angkat telepon begini. Mentang-mentang seri terbaru begitu. Bukan lagi kebutuhan tapi keinginan. Dan iblis menawarkan jalannya yang mudah, yang tidak sesuai firman. Makanya Yesus bilang, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi ada aturan firman yang akan menghidupkan kita. Untuk mereka ya itu jalan keluarnya yang keliru. Tapi jangan salah, jangan salah. Kita menuding orang-orang itu, ayam kampus segala macam. Tapi ingat, kita juga sementara menuding diri, sadar maupun tidak, kalau kita sudah ada dalam keserakahan, memenuhi keinginan bukan kebutuhan, kita jatuh dalam dosa yang sama. Bentuknya saja yang berbeda dan jalan keluarnya saja yang berbeda, perbuatan dagingnya saja yang berbeda, tapi rohnya sama, keserakahan. Jangan jatuh dalam keserakahan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus berkata, karena inginnya akan kekayaan, orang jatuh dalam pelbagai pencobaan. Mari kita mau kuat dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Roti dalam masyarakat Yahudi adalah kebutuhan pokok. Mari bernapas, saudara, panjang dan merenung. Apa yang pokok untuk diriku? Mama saya selalu banyak mengutip peribahasa bahasa Indonesia ketika mendidik kami dari anak-anak. Berpadalah pada apa yang ada. Amin. Apa yang ada, nah itu. Bukan berarti tidak boleh berjuang. Berjuang. Tidak boleh kaya. Kayalah. Masa tidak kaya? Saya ketemu salah seorang yang kaya di Kota Kupang. Saya lihat, wah memang kaya ya. Orang kaya itu lain ya. Beda memang. Ada keinginan juga, jangan-jangan beta justru bisa kaya. Tapi jadi hamba Tuhan sudah boleh. Kalaupun kaya diam-diam sudah boleh pamer. Susah juga. Memang silakan. Tapi ingat, kita hidup bukan cuma dari kebutuhan dan keinginan. Kita hidup dari firman Allah. Ada batasnya. Nah, kalau kita terjaga dalam batas itu, aman, tentram hidup ini. Katakan amin. Sode dikejar-kejar utang, sode. Setiap lewat yang berseragam putih hitam. Kalau di Manado dong pakai putih hitam. Setiap kali lewat di jalan, bilang kalau dia singgah, bilang mama ada di luar. Jangan bilang di sini, di luar. Kenapa? 2 bulan lalu baru melayani keinginan, bukan kebutuhan. Jadi dia sudah mau datang batagi sekarang. Bilang mama sudah ada. Selamat siang. Mama ada kok Adi. Mama bilang mama sudah ada. Kenapa sudah kita? Loh, sekarang saya tanya. Meladenin keserakahan siapa yang menderita? Kita kan? Hanya karena untuk bergaya, hanya untuk memuaskan nafsu punya. Padahal setelah punya juga rasanya ya sama saja. Sama saja, biasa saja, tidak ada bertambah umur juga. Lebih tenanglah kita. Haleluya. Mari kita lebih tenang, lebih tenang. Yang penting firman Tuhan bilang, makan pakai suara itu tenang sudah. Awas, nafsu keserakahan bisa membawa kita kepada kejatuhan. Nomor 2. Ayat 5. Ayat 5. Lukas pasal 4 ayat 5. Kita dapat celahnya di sini nih, ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bapak Gembala bilang, mata ini bahaya. Mata lebih besar dari perut. Wih,
Ketong kalau cuma mau ladenin mata, saudara. Kenapa mata lebih besar dari perut? Karena perut hanya bisa diisi oleh 1-2 porsi. Tapi mata tidak ada batas, dia lihat semua. Apa yang dilihat? Semua kerajaan dunia. Nah, ini persoalan. Di dalam hidup setiap manusia ada rasa ingin mencapai. Ada rasa ingin berprestasi, ingin diakui, ingin menguasai. Rasa ini memang ada, dan rasa ini tidak ada masalah untuk itu. Apakah ada masalah orang berkarir dan ingin mencapai puncak karir? Seorang dosen ingin menjadi kepangkatannya lektor, kepala dan seterusnya, kemudian jadi profesor. Beberapa teman saya yang satu angkatan kelas doktoral sekarang lagi gencar-gencarnya bikin jurnal. Saya tanya, kenapa mikir-mikir bikin jurnal sampai menyita waktu supaya saya nanti bisa berakhir jadi profesor. Apakah salah punya ambisi? No. Tetapi salahnya adalah ini. Ketika iblis mengajukan proposal kepada kita, dia bilang ayat 6 saya baca. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bapak Gembala jelaskan bahwa memang setelah kejatuhan dalam dosa, seisi dunia di bawah kuasa setan yang akan menuju kepada kebinasaan. Yesus dipancing jiwanya, cita-cita jiwanya. Kalau tadi dagingnya, sekarang jiwanya. Menjadi penguasa. Saudara, menjadi Pak RT aja sudah bisa membuat orang angkat dada. Siapa lewat? RT. Apalagi Bapak Camat lewat. Memang Pak Camat. Apalagi bupati. Memang kalau punya kekuasaan itu, jiwa kita itu, status sosial kita naik begitu. Hamba-hamba Tuhan jadi majelis wilayah, langsung beda. Sebelum majelis wilayah biasa omong biasa-biasa, setelah majelis wilayah tiap hari pakai dasi, pi pasar pun dia pakai dasi. Kenapa pakai dasi? Ketua majelis wilayah ini. Ada seorang teman saya, bukan teman senior tapi berkawan mengajar di SAC juga. Kemarin datang, beta dapat berkat. Dilantik jadi anggota biro MD. Memang pas lantik memang. Angkat tangan untuk mengucap janji. Saya berjanji. Naiklah sedikit ya. Tidak apa-apa. Tapi iblis lalu memberikan saran supaya cepat. Supaya cepat sujud menyembah 1 kali sah. Ini akan menjadi jelas ketika kita baca ayat 8. Coba kita baca ayat 8. Ini jadi jelas sekali. Ayat 8 bilang begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita cuma sekedar sujud, sebenarnya kalau kita pikir ini sujud sah di depan iblis ini tinggal sudah selesai. Tapi tidak. Menyembah itu ada kaitannya dengan sama-sama bilang berbakti. 2, 3. Berbakti itu kaitan tidak boleh putus. Jadi saudara, mungkin ada yang bilang beta sonde menyembah iblis. Itu apa pendeta? Beta sonde. Sekarang saya tanya, di prakteknya saja, kebaktianmu kepada siapa? Pengabdianmu kepada siapa? Begitu banyak manusia demi karir yang moncreng, demi segala sesuatu yang bisa didapatkan, ngikut manusia loh. Menjilat manusia. Sampai kalaupun mau bertentangan dengan firman, kalaupun mau mengabaikan ibadah, dijalanin demi sesuatu yang bisa saya dapat. Itu persoalannya kan. Ngikut dulu manusia.
manut kepada manusia lebih dari kepada firman Tuhan. Berbaktinya ini yang bahaya. Betul, secara formal tidak ada di sini penyembah iblis, tidak ada. Katakan amin. Tapi secara praktis, who knows? Ada yang sudah berbakti kepada uang, ada yang berbakti kepada, aduh Bapak Gembala Saudara memberi saya nasihat panjang lebar soal itu, yang sempat saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Melayani itu bukan soal posisi, melayani itu bukan soal jabatan, melayani itu soal berfungsi. Tetapi karena digoda iblis, jabatan jadi lebih menarik gitu daripada fungsi dan kerjanya. Kepada siapa kita sementara berbakti hari-hari ini? Apakah kepada Tuhan? Haleluya, haleluya. Kalau kepada Tuhan maka kita setia kepadanya. Kita akan mengenyampingkan hal-hal yang remeh. Kita akan mengenyampingkan hal-hal yang daging, yang sementara, untuk fokus kepada hal-hal yang kekal. Bilang amin. Kita tidak rela begitu untuk menukar sukacita hadirat Tuhan dengan hal-hal yang waktu kita PPKM tidak bisa beribadah, ada beberapa jemaat yang ngobrol dengan saya, kan mana ya, sudah enak. Makanya saya berdoa supaya jangan sampai ada di antara kita yang malah bersyukur. Wah baik sudah dari rumah. Kita bukan beribadah tapi nonton ibadah. Ya siapa yang WL? Oh dia kok. Nah pas sudah pisang goreng, kopi, Marlboro. Ya. Nggak ada yang begitu ya. Amin, sudah ada. Tapi siapa tahu ada begitu kan. Kepada siapa kita berbakti? Kalau kita berbakti kepada hal-hal yang duniawi, kepada iblis, kepada diri sendiri, itu berarti kita sudah sujud kepada iblis. Nggak ada yang di sini. Jatuhnya adalah ketika kita terus ada dalam keadaan yang digoda iblis model begini, jatuhnya adalah fokus kita beralih. Saya mau kasih tahu, saya mau tutup poin kedua dengan ini. Saudara, menjadi anak Tuhan itu pergumulannya lumayan, tantangannya lumayan. Kalau kita fokus hanya kepada Tuhan saja, ketika tantangan datang, kita semakin kuat malah. Ya. Ketika kita dimurnikan dengan api, dengan pencobaan, dengan segala macam, iman kita itu akan semakin murni, semakin bersih, semakin bagus, semakin mengkilap. Tapi kalau poin kedua ini kita tidak waspada, fokus kita bergeser sedikit saja, begitu tantangan datang, kekecewaan datang, kita bisa tinggalkan Tuhan dan kita jatuh. Berapa banyak orang yang tidak menyangka bahwa dirinya jatuh, sedang jatuh. Kenapa? Karena liciknya setan. Tapi saya dan saudara mau kuat dalam Tuhan. Haleluya. Kita menyembah hanya Tuhan saja, kita berbakti hanya kepada Tuhan saja. Katakan amin. Terakhir saudara, terakhir ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, kembali kalimat ini seperti yang ada di ayat 3 muncul saudara. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Cobaan yang kedua adalah menantang jati diri Kristus. Iblis menantang jati diri Yesus. Siapakah Yesus? Anak Allah, dipanasin. Ayo demo, ayo berbuat sesuatu. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat 10 ini saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman Allah dikutip oleh iblis, firman Allah plek. Ayat 10-11 itu ada dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ditantang.
Dan apa yang sementara dipancing oleh iblis melalui pencobaan nomor 3 ini adalah keangkuhan hidup. Bapak Gembala sudah jelaskan, keangkuhan hidup, kehebatannya, kasih tunjuk dulu. Bapak Gembala katakan, kalau memang tidak perlu, kenapa harus ditunjukkan? Tapi inilah kedagingan manusia. Kita suka diakui, kita suka dipuji, dan kita suka menonjol. Dan salah satu ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa mencapai hal yang bisa membuat kita diakui, maka kita angkat diri dan berkata, inilah aku, ini beta. Besok berjuang, oh ini beta, beta hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 Yesus menjawab kepada iblis. Jawaban yang harusnya menjadi jawaban kita semua ketika kita mulai tergoda kepada dosa kesombongan. Ayat 12 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nafas ini Tuhan yang kasih. Haleluya. Hidup ini sepanjang apapun itu Tuhan yang beri. Dalam khotbah malam penghiburan beberapa waktu yang lalu, saya menemukan ada istilah dalam Alkitab, dalam kitab Yakobus, dosisnya Tuhan. Kita tuh diberikan anugerah yang baik, pemberian yang baik dari Allah, itu dalam bentuk dosis. Kita diberi semua, segala sesuatu ini dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Sonde pakai alat ventilator dari Tuhan. Jangan kau mulai. Lalu kita mulai memandang pekerjaan Tuhan. Oh itu kalau bukan beta langsung jadi itu. Bapak Gembala, kalau bukan beta yang dukung mah goyang tuh jemaat. Oh kalau bukan beta. Ujungnya ketika bukan beta lagi, oh begitu, son pakai beta le. Keakuan kita. Tapi saya mau bilang ini memang normal, saudara. Normal, kita pun makanya ada kompetisi begitu kan? Ada kompetisi kan di dunia ini, lomba lari. Ayo, siap, lari. Supaya cari apa? Cari juaranya. Dan begitu juara kan dia angkat diri. Tinju, selesai tinju Pac-Man kalah. Banyak yang kecewa. Tapi setelah itu kan pemenangnya diangkat. And the winner is Tapi jika itu melampaui yang seharusnya, itulah kesombongan. Bapak-bapak berbanggalah atas pencapaianmu hari ini. Tapi jangan sampai tepuk dada dan bilang, kalau bukan beta. Ibu-ibu berbanggalah atas pencapaianmu hari ini, atas titelmu, atas status sosialmu, atas keuanganmu, atas apapun yang engkau punya. Tapi jangan sampai bertepuk dada dan bilang kalau bukan beta. Engkau sementara mencobai Tuhan Allah. Yang harus kita lakukan adalah begini. Semua karena anugerahnya. Oh, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Apapun yang bisa kita lakukan semua karena anugerah Tuhan saja. Apapun yang bisa kita miliki semua karena anugerah Tuhan saja. Talenta yang kita punya anugerah Tuhan saja. Dan kalau kini kita resapi betul, kita tidak akan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Kita akan hidup dalam damai dan tentram, menghindari kedagingan yang tidak akan terpuaskan di poin 1. Menghindari, sudah. Berpada pada apa yang ada, berjuang maksimal tapi tidak mau ikut jalan-jalan yang tidak sesuai firman. Nomor 1. Nomor 2, lebih mementingkan kerja daripada jabatan, daripada status sosial. Sudahlah, kita jalani saja bersama dengan Tuhan. Jangan sampai cuma gara-gara mencapai sesuatu kita harus menyembah iblis, baik secara formal maupun secara praktis. Dan yang ketiga, tanam diri
rendah hati di hadapan Tuhan. Semua yang kupunya hanya darimu. Karena ayat 13 bilang begini. Sama-sama kita baca ayat 13 bilang begini. Kenapa kita harus waspada di hari-hari ini, saudara? Karena ayat 13 bilang begini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya punya banyak kesaksian soal godaan setan, pencobaan setan. Ada kesaksian di mana saya jatuh, ada kesaksian di mana saya bertahan, dan ada kesaksian di mana saya dipulihkan, saya bangkit kembali. Saudara pun demikian. Tapi ingat, sebelum akhir zaman datang, iblis masih ada di sekitar kita dan terus mencari waktu yang baik. Kapan one lengah, kapan? Tapi kita sudah paham kok celahnya. Kita sudah paham. Keinginan akan daging, keangkuhan hidup, apalagi yang satu, keinginan mata. Kita sudah ngerti kok celahnya. Kalau kita bisa counter, saudara, kita bisa tahan, saya yakin hidup kita terpelihara sampai sorga. Amin. Belum sampai sorga pun, sorga sudah terasa di dunia, dalam keluarga, dalam pribadi. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak kembali.